Salah satu hal yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional adalah rute untuk mengekspor dan mengimpor barang ke negara lain. Nah, di masa lampau terdapat sebuah rute perdagangan internasional bernama Jalur Sutra. Dengan adanya Jalur Sutra, hal tersebut memberi kemudahan bagi para pedagang Eropa maupun Asia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dari situ, bagaimanakah kisah Jalur Sutra? Yuk simak di Danang bercerita. Dilansir dari kompas.com, Jalur Sutra atau dalam bahasa Inggrisnya Silk Road adalah jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan beragam bangsa dari wilayah timur seperti Cina dan Persia dengan bangsa dari wilayah barat, tepatnya Eropa. Dari situ, para pedagang dari barat dan timur dipertemukan dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan. Jalur tersebut diberi nama Jalur Sutra karena pada awalnya komoditas yang banyak diperdagangkan adalah sutra atau silk dari Cina. Penamaan Jalur Sutra dilakukan oleh seorang penjelajah Jerman bernama Ferdinand von Richthofen dalam judul bukunya China pada tahun 1877. Dari situ, beliau menamakannya dengan bahasa Jerman yakni Die Seidenstraße yang berarti Silk Road alias Jalur Sutra untuk merujuk kepada lintasan jalur tersebut. Rute Jalur Sutra pertama kali dirintis oleh Cina pada sekitar tahun 130 sebelum Masehi ketika negeri tersebut di bawah kekuasaan dinasti Han. Jalur perdagangan ini menjadi begitu terkenal dalam sejarah dunia karena digunakan selama 1.500 tahun dan memiliki panjang sekitar 6.400 km. Jalur Sutra menjadi lokasi perdagangan internasional yang ramai dan padat karena jalur tersebut mempertemukan penduduk dari berbagai kalangan seperti pedagang, pengelana, pemuka agama, prajurit, dan orang-orang nomaden dengan memakai karavan di darat dan kapal layar di laut. Selain itu, Jalur Sutra mempertemukan masyarakat yang dimaksud seperti dari Cina tapi juga dari wilayah taklukan Kekaisaran Romawi seperti Antioquia. Perdagangan di Jalur Sutra bermulai dari wilayah bernama Chang'an, Xi'an, Cina, dan melewati beberapa kota seperti di wilayah Asia Tengah yakni Samarkand di Uzbekistan, kota sumber air Kashgar di Cina yang berbatasan dengan Tajikistan dan Kirgistan, serta berakhir di Antioquia dan Konstantinopel yang sekarang menjadi bagian dari negara Republik Turki. Kemudian, perjalanan di Jalur Sutra melewati padang rumput yang luas atau stepa dan diselingi oleh kondisi alam yang begitu kejam, seperti gurun Gobi dan Taklamakan di Cina. Oleh karenanya, para pedagang terkadang berhenti untuk beristirahat di suatu kota atau lokasi yang memiliki sumber air dalam rangka mendapatkan energi lagi. Selain itu, faktor seperti mengisi kembali perbekalan, kondisi alam yang kejam, serta keamanan diri menjadi alasan bagi para pelaku perjalanan untuk melakukan singgah di suatu tempat. Akan tetapi, sebuah hal yang jarang bagi para kafilah untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Oleh karena itu, beragam kota yang disinggahi sudah terkumpul banyak pedagang perantara atau middleman dalam rangka membuat kegiatan perdagangan menjadi lebih efektif. Komoditas yang diperdagangkan di Jalur Sutra terdiri tidak hanya sutra saja, tapi juga emas, batu giok atau jadestone, teh, dan rempah-rempah. Sebagaimana Jalur Sutra memperdagangkan bahan bernama sutra, barang tersebut memiliki peran dalam menyusun pakaian sebagaimana sandang, merupakan kebutuhan utama manusia selain pangan dan papan. Untuk itu, Cina menyuplai sutra ke Asia Barat dan wilayah Mediterania, sementara rempah-rempah disuplai dari Asia Selatan. Dari situ, terjadi perdagangan dan interaksi orang-orang dari beragam latar belakang suku, etnis, agama, dan budaya sehingga Jalur Sutra menjadi ramai. Bahkan di Jalur Sutra tidak hanya aktivitas perdagangan saja yang terjadi,
tapi juga menjadi pusat interaksi antar ilmu pengetahuan, budaya, agama, dan seni. Dari situ, orang-orang dari beragam latar belakang suku dan budaya bisa berinteraksi, berbaur, bertukar pikiran, perspektif, dan bahkan menyebarkan ajaran agama mereka. Dengan hal ini, terjadilah sebuah interaksi yang beragam. Oleh karenanya, dengan adanya jalur sutra, hal tersebut menjadi sebuah cikal bakal bagi orang-orang dari beragam negeri yang berbeda untuk melakukan interaksi satu sama lain dengan melakukan perdagangan sehingga mereka bisa mendapatkan cuan atau keuntungan yang lebih besar dan mendapatkan pengalaman baru. Selain itu, kelak jalur sutra akan menjadi inspirasi bagi kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor.